Baghdad kembali diguncang huru-hara, namun kali ini bukan oleh serangan tentara atau wabah penyakit. Seorang ulama besar dari negeri seberang, Syekh Al-Mutanabbi, datang dengan pengikut yang fanatik. Ia bukan hanya ahli fikih dan bahasa, tapi ia mengklaim telah menerima wahyu baru di gua terpencil. Ia menyatakan dirinya sebagai nabi penutup yang menyempurnakan, nabi utusan khusus, dengan dalih bahwa zaman sudah terlalu rusak sehingga Allah mengirimnya kembali. Khalifah Harun al-Rashid murka, namun Syekh ini sangat cerdas. Ia menggunakan ayat-ayat yang dipelintir sedemikian rupa sehingga banyak rakyat awam yang terhasut. Khalifah memanggil Abu Nawas ke istana yang saat itu sedang dipenuhi orang yang berdebat. Di tengah aula istana, Syekh Al-Mutanabbi berdiri dengan jubah putih bersulam benang emas. Wajahnya tampak bercahaya, mungkin karena bedak putih yang dipoles tipis, dan bicaranya sangat puitis. "Wahai Khalifah dan penduduk Baghdad," seru Syekh itu, "bukankah Allah Maha Pengasih? Lihatlah betapa banyak kemaksiatan di dunia ini. Karena itu, Jibril telah datang kepadaku membawa Al-Furqan Al-Jadid, pembeda yang baru. Aku adalah utusan yang dikirim untuk menyelamatkan kalian sebelum kiamat tiba. Siapa yang membantahku, ia membantah langit." Para ulama istana gemetar ingin membantah, tapi Syekh itu selalu memotong dengan argumen bahasa Arab yang sangat rumit, membuat mereka terlihat bodoh di depan rakyat. Tiba-tiba, Abu Nawas masuk ke aula dengan tergesa-gesa. Ia tidak membawa kitab, melainkan sebuah kotak kayu yang terkunci rapat dan dibungkus kain sutra hitam. Ia menangis terseduh-seduh sambil bersujud di depan Syekh Al-Mutanabbi. "Oh, utusan langit," rintih Abu Nawas. "Ampunilah hamba yang berdosa ini. Hamba baru saja mendapat ilham semalam bahwa akan ada nabi besar di istana ini. Hamba membawa sebuah titipan yang sangat rahasia." Syekh Al-Mutanabbi tersenyum jemawa. Ia merasa Abu Nawas, orang paling pintar di Baghdad, akhirnya tunduk padanya. "Bangunlah, wahai hamba. Apa yang kau bawa itu?" Abu Nawas mengangkat kotak itu dengan tangan gemetar. "2 hari yang lalu, sebelum engkau tiba di Baghdad, aku bermimpi bertemu Tuhan," kata Abu Nawas dengan suara serius yang dibuat-buat. "Tuhan berkata kepadaku, 'Wahai Abu Nawas, aku akan mengirim utusanku ke istana Harun al-Rashid. Berikan kotak ini kepadanya, karena hanya utusanku yang asli yang tahu apa isinya tanpa perlu membukanya.'" Abu Nawas menatap sang nabi itu dengan mata berbinar. "Nah, wahai nabi terakhir, jika engkau benar-benar baru saja berbincang dengan Jibril, tentu Jibril sudah memberitahumu apa isi kotak ini sebelum aku datang, bukan? Katakanlah isinya di depan Khalifah, agar seluruh Baghdad bersujud padamu." Syekh Al-Mutanabbi tertegun. Keringat dingin mulai membasahi dahinya. Ia adalah seorang ahli retorika, tapi ia tidak punya kekuatan gaib. Jika ia menebak emas, bisa saja isinya batu. Jika ia menebak kitab, bisa saja isinya kain. Jibril. Jibril baru saja naik ke langit untuk urusan penting, gagap Syekh itu. Dia belum sempat memberitahuku isi kotak kecil itu, karena itu urusan sepele. Abu Nawas tertawa keras. Suaranya menggelegar di aula. "Urusan sepele? Kau mengaku diutus untuk menyelamatkan umat manusia dari neraka. Tapi menebak isi sebuah kotak kayu kecil saja, kau butuh bantuan Jibril yang sedang sibuk? Jika kau adalah utusan Allah, hatimu seharusnya adalah cermin dari kehendaknya. Tapi lihatlah, kau berdiri di sana dengan gemetar hanya karena sebuah kotak kosong yang aku temukan di gudang belakang rumahku." Abu Nawas membuka kotak itu di depan semua orang. Ternyata isinya memang kosong melompong. "Lihatlah, wahai Khalifah," seru Abu Nawas. "Kotak ini kosong, sama seperti klaim orang ini. Dia memiliki lidah yang penuh kata-kata, tapi hatinya kosong dari cahaya kebenaran. Seorang nabi tidak datang untuk menebak kotak, tapi seorang nabi juga tidak akan terjebak oleh kebohongan murahan seperti ini jika ia memang dibimbing oleh Tuhan." Rakyat yang tadinya terpesona mulai menertawakan Syekh Al-Mutanabbi. Namun, sang nabi palsu itu belum menyerah. Ia berteriak dengan suara keras, "Ini hanya tipu daya setan. Abu Nawas adalah tukang sihir. Besok, aku akan menunjukkan mukjizat yang tidak bisa dilakukan manusia manapun. Aku akan memerintahkan sebuah pohon untuk berjalan mengikutiku." Kabar tentang tantangan pohon berjalan menyebar seantero Baghdad bagai api menyambar rumput kering. Rakyat berkumpul di alun-alun kota, di mana sebuah pohon kurma tua yang besar berdiri kokoh di tengah lapangan.
Syekh Al-Mutanabbi tampak percaya diri. Ia telah menyiapkan segalanya sejak malam buta. Khalifah Harun al-Rashid duduk di singgasana portabelnya, menanti dengan cemas apakah Abu Nawas bisa mematahkan klaim yang terlihat mustahil ini. Syekh Al-Mutanabbi maju ke depan kerumunan. Ia mengangkat tangannya ke langit, menggumamkan mantra-mantra yang terdengar asing, lalu menunjuk ke arah pohon kurma itu dengan tongkat emasnya. "Wahai makhluk kayu yang berakar di bumi, aku adalah utusan Tuhanmu," teriaknya dengan suara membahana. "Mendekatlah padaku. Tunjukkan pada orang-orang kafir ini bahwa alam pun tunduk pada perintahku." Hening sejenak. Tiba-tiba, tanah di sekitar pohon itu bergetar. Perlahan tapi pasti, pohon kurma itu tampak miring. Lalu, secara ajaib, seolah-olah akarnya melangkah di dalam tanah, pohon itu bergeser beberapa jengkal menuju arah Syekh Al-Mutanabbi. Rakyat berteriak histeris. Ada yang bersujud, ada yang mulai menangis ketakutan. "Mukjizat! Ini benar-benar mukjizat!" teriak beberapa pengikut setianya. Abu Nawas melangkah maju dengan santai, sambil mengunyah sebutir kurma. Ia tidak tampak terkejut sedikit pun. "Tunggu, wahai Nabi besar," seru Abu Nawas. "Pohon itu memang bergerak, tapi aku melihatnya dengan mata yang kurang yakin. Kau tahu, di Baghdad ini banyak jin yang suka usil. Mungkin mereka yang mendorongnya, bukan karena ia tunduk padamu." Syekh Al-Mutanabbi mendengus sombong. "Kau masih tidak percaya, Abu Nawas? Lihatlah dengan matamu sendiri. Pohon ini mengikuti perintahku." "Begini saja," kata Abu Nawas sambil mendekati pohon kurma tersebut. "Jika pohon ini benar-benar berjalan karena perintahmu, ia pasti punya telinga yang sangat tajam. Izinkan aku membisikkan sesuatu padanya. Jika ia tetap diam setelah kubisiki, maka aku akan menjadi orang pertama yang bersujud padamu." Abu Nawas menempelkan telinganya ke batang pohon itu. Ia berpura-pura mendengarkan dengan serius, sesekali mengangguk-angguk. Kemudian, ia mengambil sebuah belati kecil dan menusukkannya sedikit ke batang pohon itu. "Aduh!" Terdengar suara rintihan samar dari arah bawah tanah, bukan dari batang pohon. Abu Nawas tertawa kecil. Ia lalu mengambil sumber air panas yang entah sejak kapan sudah disiapkan oleh kawan-kawannya di dekat sana, dan menuangkannya tepat ke lubang di mana akar pohon itu tampak melangkah. "Pana Aas! Tolong!" Tiba-tiba, dari balik gundukan tanah dan akar-akar yang dimanipulasi, muncul 4 orang pria kekar yang berkeringat, merangkak keluar dari sebuah lubang rahasia yang digali di bawah pohon tersebut. Ternyata, pohon itu telah dipotong akarnya secara rahasia semalam, diletakkan di atas papan kayu besar, dan ditarik menggunakan tali-tali kuat oleh orang-orang yang bersembunyi di dalam lubang bawah tanah, rubuh. Abu Nawas menunjuk ke arah orang-orang yang keluar dari lubang itu. "Wahai rakyat Baghdad, lihatlah mukjizat ini. Pohon ini tidak berjalan karena perintah langit, tapi karena ditarik oleh otot-otot manusia yang lapar akan uang. Syekh ini bukan seorang nabi, ia hanyalah seorang sutradara sandiwara yang malang. Nabi yang asli tidak memotong akar pohon untuk membuktikan kekuasaannya. Nabi yang asli menanam akar keimanan di dalam hati, bukan menggali lubang tipuan di bawah tanah." Syekh Al-Mutanabbi pucat pasi. Para pengikutnya mulai mundur dengan malu. Namun, dengan sisa-sisa keberaniannya, ia berteriak, "Itu hanya pembantu-pembantuku yang sedang merapikan taman. Besok aku akan membuktikan hal yang lebih besar. Aku akan naik ke langit, Mikraj, di depan mata kalian semua untuk mengambil surat keputusan langsung dari Tuhan bahwa aku adalah pemimpin kalian." Abu Nawas hanya melambaikan tangan. "Silakan, Syekh. Tapi pastikan kau tidak menggunakan tali jemuran untuk naik ke langit, karena Jibril tidak suka melihat orang yang tergantung seperti jemuran basah." Seluruh Baghdad berkumpul di depan sebuah menara tinggi yang baru saja dibangun oleh para pengikut Syekh Al-Mutanabbi. Di puncaknya, terdapat sebuah panggung kecil yang tertutup kain sutra hijau. Syekh mengklaim bahwa dari puncak itulah ia akan melompat ke awan dan dijemput oleh kereta cahaya untuk menghadap Sang Pencipta. Suasana sangat tegang. Para pengikutnya membakar kemenyan dalam jumlah besar, menciptakan asap putih pekat yang menyelimuti menara, memberikan kesan mistis seolah-olah awan telah turun ke bumi. Syekh Al-Mutanabbi berdiri di atas menara, melambaikan tangan dengan dramatis. "Wahai umatku, aku akan pergi membawa keluhan-keluhan kalian. Aku akan kembali dengan surat keputusan yang menyatakan bahwa aku adalah pemegang kunci surga bagi kalian. Jangan ada yang mendekat, karena cahaya perjalananku akan membutakan mata orang berdosa."
Ia mulai melangkah ke dalam kepulan asap kemenyan yang tebal. Dari bawah, rakyat melihat bayangannya perlahan-lahan, terangkat, naik menembus asap. Suara tabuhan rebana dan zikir para pengikutnya membuat suasana semakin mencekam. Tiba-tiba, Abu Nawas berlari ke kaki menara sambil membawa sebuah tongkat panjang yang di ujungnya terikat sebuah amplop besar. "Tunggu! Wahai Nabi besar! Tunggu sebentar!" teriak Abu Nawas dengan suara cemprengnya yang khas. Zikir terhenti. Syekh Al-Mutanabbi, yang bayangannya hampir hilang di balik asap, terpaksa berhenti dan melongo ke bawah dengan kesal. "Apalagi, Abu Nawas? Aku sudah berada di pintu langit. Jangan ganggu perjalananku." "Ampun, wahai utusan," kata Abu Nawas sambil terengah-engah. "Hamba baru ingat, almarhum kakek hamba punya hutang janji pada malaikat maut. Tolong bawakan surat ini dan berikan langsung kepada malaikat di sana. Jika engkau benar-benar naik ke langit, tentu memberikan surat ini bukan hal sulit, kan?" Syekh Al-Mutanabbi mendengus. "Lemparkan saja ke atas. Aku akan menangkapnya dengan kekuatan batinku." Abu Nawas tidak melemparkannya. Ia justru menggunakan tongkat panjangnya untuk meraba-raba ke dalam kepulan asap, seolah-olah mencari tangan sang nabi. Namun, alih-alih memberikan surat, ujung tongkat Abu Nawas sengaja menyenggol sebuah tali kuat yang tersembunyi di balik kain sutra dan kepulan asap. Tiba-tiba, kain sutra penutup menara robek karena tersangkut tongkat Abu Nawas. Asap kemenyan pun tertiup angin kencang. Terbongkarlah rahasia, terbang, sang nabi. Syekh itu tidak melayang, melainkan berdiri di atas sebuah kursi gantung, katrol, yang ditarik oleh dua orang budaknya secara perlahan dari balik dinding menara. Rakyat terperangah. Mereka melihat sang nabi kini sedang bergelantungan canggung di atas sebuah kursi kayu yang diikat tali tambang besar. "Oh Allah!" seru Abu Nawas sambil tertawa terbahak-bahak. "Rupanya langit sekarang sudah memasang lift kayu. Wahai rakyat Baghdad, lihatlah. Nabi kita ini tidak butuh Jibril. Dia hanya butuh tukang tarik tambang yang kuat." "Syekh, jika kau butuh tali untuk naik ke langit, lalu bagaimana kau akan turun? Apakah kau akan merosot seperti pencuri yang ketahuan di atap rumah orang?" Syekh Al-Mutanabbi berteriak panik, memerintahkan budaknya untuk menurunkannya. Namun tali katrolnya justru tersangkut karena tongkat Abu Nawas. Ia pun terombang-ambing di tengah ketinggian, menjadi tontonan dan bahan tertawaan seluruh kota. Abu Nawas membuang suratnya dan menatap rakyat yang tadinya tertipu. "Ingatlah, perjalanan menuju Tuhan itu menggunakan sayap takwa, bukan tali tambang. Orang yang benar-benar dekat dengan Tuhan tidak akan memamerkan kepergiannya untuk mencari kekuasaan di bumi. Dia justru akan turun ke bumi untuk melayani manusia dengan kerendahan hati." Syekh Al-Mutanabbi akhirnya berhasil turun dengan wajah merah padam, bajunya robek-robek, dan kehormatannya hancur total. Namun, dalam kemarahannya yang memuncak, ia memberikan ancaman terakhir. "Kau boleh menghina fisikku, Abu Nawas. Tapi besok, aku akan membuktikan kekuatanku dengan memanggil petir untuk menghancurkan rumahmu jika kau tidak mengakui aku sebagai nabi." Langit di atas rumah Abu Nawas tampak cerah, namun suasana di bawahnya begitu mencekam. Syekh Al-Mutanabbi berdiri di atas bukit kecil di depan rumah Abu Nawas, dikelilingi oleh para pengikutnya yang membawa obor dan genderang. Rakyat Baghdad berkumpul dengan jarak yang cukup jauh. Takut jika benar-benar ada petir yang menyambar, mereka akan ikut menjadi abu. "Abu Nawas!" teriak Syekh Al-Mutanabbi dengan suara yang dibuat bergetar. "Kesabaranku sudah habis. Langit telah murka melihat kesombonganmu. Hari ini, aku akan memanggil petir untuk menghanguskan rumahmu sebagai peringatan bagi siapapun yang berani meragukan utusan Tuhan." Ia mulai merentangkan tangannya ke langit, mulutnya komat-kamit merapalkan mantra. Anehnya, meskipun langit cerah, terdengar suara dentuman keras yang beruntun dari arah belakang bukit, diikuti oleh kilatan cahaya kemerahan yang membumbung ke angkasa. "Dengar! Itu adalah suara pintu langit yang terbuka," seru sang nabi palsu. Rakyat mulai panik dan menutup telinga. Abu Nawas keluar dari rumahnya dengan sangat santai. Ia tidak membawa air atau peralatan pemadam kebakaran. Di tangannya, ia hanya membawa sebuah cermin besar dan sepotong besi panjang yang ujungnya ia tancapkan di depan pintunya. "Wahai nabi yang penuh amarah," seru Abu Nawas. "Jika kau memang bisa memanggil petir, silakan arahkan tepat ke besi ini. Aku ingin melihat apakah petirmu itu berasal dari awan atau berasal dari kuali belerang yang disembunyikan pengikutmu di balik bukit itu." Syekh Al-Mutanabbi tersentak,
namun ia tetap melanjutkan sandiwaranya. Jangan banyak bicara. Rasakan murka langit. Tiba-tiba, Abu Nawas berlari ke arah kerumunan rakyat sambil membawa cermin besarnya. Ia mengarahkan pantulan sinar matahari dari cermin itu tepat ke arah semak-semak di balik bukit tempat Syekh berdiri. Sinar matahari yang terfokus itu membuat sesuatu di balik semak-semak itu terlihat jelas. Ternyata, di sana ada dua orang pengikut Syekh yang sedang sibuk memukul-mukul lempengan tembaga besar untuk menghasilkan suara guntur, dan seorang lagi sedang melemparkan bubuk belerang dan nafta ke dalam api untuk menciptakan kilatan cahaya. "Lihat itu!" teriak Abu Nawas. "Itulah malaikat, pembawa petir milik Syekh kita. Mereka tidak turun dari langit, tapi merangkak di antara semak-semak." Abu Nawas kemudian mendekati Syekh Al-Mutanabi yang wajahnya sudah sepucat kertas. "Wahai manusia yang tertipu, petir Tuhan adalah kekuatan alam yang dahsyat, yang dikirim untuk menyirami bumi dengan hujan dan menjaga keseimbangan langit. Tuhan tidak menyewakan petirnya kepada manusia, hanya untuk membakar rumah seorang penyair miskin seperti aku. Kau menggunakan bubuk petasan dan tembaga untuk menakuti rakyat awam. Kau mencuri kemuliaan nama Tuhan demi memuaskan egomu. Jika kau benar-benar nabi, kau tidak akan butuh kembang api untuk membuktikan keberadaanmu." Tiba-tiba, seolah-olah Allah menjawab ucapan Abu Nawas, awan hitam yang sebenarnya mulai berkumpul dengan cepat. Angin bertiup kencang, dan suara guntur yang asli, yang jauh lebih berat dan menggetarkan dada, terdengar di kejauhan. Rakyat Baghdad menyadari perbedaannya. Guntur buatan Syekh terdengar nyaring dan tipis, sedangkan guntur Tuhan terasa hingga ke tulang. "Nah, Syekh!" teriak Abu Nawas di tengah angin kencang. "Sepertinya, Tuan pemilik petir, yang asli sudah datang. Jika kau benar-benar utusannya, cobalah suruh awan itu berhenti hujan agar kami tidak basah kuyup." Syekh Al-Mutanabi tidak bisa menjawab. Ia justru menjadi orang pertama yang lari tunggang langgang mencari tempat berteduh agar jubah sutranya tidak rusak terkena air hujan. Hari penentuan tiba. Sungai Tigris yang mengalir deras menjadi saksi bisu bagi babak terakhir drama kebohongan Syekh Al-Mutanabi. Ribuan penduduk Baghdad berdesakan di tepi sungai, sementara Khalifah Harun al-Rashid mengawasi dari atas kapal kerajaan yang megah. Syekh Al-Mutanabi berdiri di atas sebuah dermaga kecil, mengenakan jubah hijau yang sangat ringan. Wajahnya tampak tenang, seolah ia benar-benar memiliki kendali atas air. "Abu Nawas," seru Syekh dengan lantang. "Hari ini dunia akan melihat siapa yang benar-benar kekasih Tuhan. Aku akan melintasi sungai Tigris ini dengan kakiku sendiri tanpa bantuan perahu. Jika aku berhasil, kau harus mengakui kenabianku dan menyerahkan lehermu untuk dihukum karena telah menghina utusan Allah." Abu Nawas maju ke tepi sungai, memegang sebuah jaring ikan dan sekeranjang batu. "Silakan, Syekh. Namun, jika kau memang nabi, seharusnya air ini tidak hanya menahan bebanmu, tapi juga menuruti perintahmu untuk berhenti mengalir, bukan?" Syekh Al-Mutanabi tidak mempedulikan ocehan Abu Nawas. Ia mulai melangkah ke air. Ajaib, kakinya tidak tenggelam. Ia berjalan selangkah demi selangkah di atas permukaan air yang dalam, bergerak menuju tengah sungai. Rakyat Baghdad terperangah. Sebagian mulai bersujud karena ketakutan. Abu Nawas tidak tinggal diam. Ia menaiki sebuah perahu kecil dan meminta pengayuhnya mendekati jalur yang dilewati Syekh tersebut. "Wahai Nabi yang perkasa," teriak Abu Nawas, "aku sedang ingin menangkap ikan besar. Aku melihat ada seekor ikan raksasa tepat di bawah kakimu." Tiba-tiba, Abu Nawas melemparkan jaring ikannya yang berat, bukan ke arah luar, melainkan ke arah bawah kaki sang Syekh. Jaring itu memiliki pemberat besi yang kuat. Shrek! Prah! Jaring itu tersangkut pada sesuatu yang keras di bawah permukaan air. Dengan kekuatan penuh, Abu Nawas menarik jaringnya menggunakan bantuan pengayuh perahu. Tiba-tiba, sebuah papan kayu panjang yang dipasang di atas tiang-tiang pancang tersembunyi terangkat dan patah karena tarikan jaring tersebut. Tanpa pijakan kayu yang disembunyikan beberapa inci di bawah permukaan air itu, Syekh Al-Mutanabi langsung kehilangan keseimbangan. "Tolong! Guluop! Tolong!" Tubuh sang Nabi langsung terperosok ke dalam derasnya sungai Tigris. Jubah hijaunya yang indah kini malah memberatkannya karena menyerap air. Ia megap-megap, tangannya menggapai-gapai udara, sementara papan-papan kayu rahasia buatannya mulai mengapung ke permukaan, menunjukkan kepada semua orang bahwa jalan di atas air itu hanyalah sebuah jembatan tersembunyi. Abu Nawas dengan santai mengulurkan ujung tongkatnya kepada Syekh yang sedang tenggelam itu.
Pegang ini, wahai utusan langit. Rupanya Jibril lupa mengajarimu cara berenang? Ataukah air ini sedang protes karena kau injak-injak dengan kebohonganmu? Abu Nawas menariknya ke tepi sungai dalam keadaan basah kuyup dan menggigil. Di depan Khalifah, Abu Nawas berkata, "Wahai Amirul Mukminin, inilah Nabi yang ingin membawa kita ke surga. Namun menyeberangi sungai saja ia harus menipu alam. Nabi Muhammad adalah penutup para nabi, Hatamun Nabiin. Setelah beliau, tidak ada lagi wahyu. Yang ada hanyalah orang-orang yang merindukan cahayanya, bukan orang-orang yang memalsukan cahayanya demi kursi kekuasaan." Syekh Al-Mutanabbi tertunduk malu, tak mampu lagi mengeluarkan satu patah kata puitis pun. Khalifah Harun al-Rashid memerintahkan agar sang penipu itu diusir dari wilayah Baghdad dan dilarang kembali selamanya. Rakyat yang tadi tertipu kini bersorak memuji kecerdikan Abu Nawas. Sambil berjalan pulang menuntun keledainya, Abu Nawas bergumam pelan, "Menjadi manusia saja sudah sulit, mengapa harus repot-repot berpura-pura menjadi nabi? Padahal, Tuhan lebih suka melihat kejujuran seorang pendosa daripada kesucian seorang pembohong." Meskipun Syekh Al-Mutanabbi telah diusir dengan hina, pengaruhnya belum sepenuhnya lenyap. Di sudut pasar Baghdad, muncul seorang pria muda yang cerdik dan pandai bersilat lidah. Ia adalah Zubair Al-Farizi, putra sulung sang Syekh. Zubair tidak mengaku sebagai nabi, melainkan sebagai penjaga rahasia langit ayahnya. Ia menyebarkan narasi bahwa kegagalan ayahnya di sungai Tigris hanyalah ujian penglihatan bagi orang-orang yang hatinya kotor. Zubair mendirikan sebuah tenda mewah di alun-alun. Ia mengundang rakyat miskin dan menjanjikan mereka hidangan surga yang dikirim langsung oleh ayahnya dari alam ruh. "Wahai saudara-saudaraku," seru Zubair dengan suara lantang, "ayahku tidak kalah. Ia hanya menunjukkan bahwa air Tigris tidak layak menyentuh kakinya yang suci. Sekarang, ia mengirimkan makanan yang hanya bisa dirasakan oleh mereka yang jujur dan benar-benar beriman. Siapapun yang lidahnya tidak merasakan nikmatnya roti ini, berarti hatinya telah dirasuki oleh dengki Abu Nawas." Rakyat yang takut dianggap munafik atau tak beriman mulai berkumpul. Zubair menggerakkan tangannya di udara seolah-olah membagikan roti besar. Banyak warga yang akhirnya berpura-pura mengunyah udara kosong sambil berkata, "Masya Allah, empuk sekali," atau "sungguh manis," padahal tangan dan mulut mereka kosong melompong. Abu Nawas mendengar laporan ini dan merasa prihatin melihat rakyat kecil dibodohi dengan sugesti mental. Ia pun datang ke tenda Zubair dengan wajah yang tampak lemas dan sangat lapar. "Wahai penjaga rahasia langit," panggil Abu Nawas, "berikan aku sepotong roti gaib itu. Aku sudah lelah berdebat dan butuh asupan dari alam ruh." Zubair tersenyum sinis, mengira ia telah menang. Ia melakukan gerakan tangan seolah menyerahkan sebuah roti besar ke tangan Abu Nawas. "Ini, Abu Nawas, makanlah. Tapi ingat, jika kau bilang tidak merasakannya, maka seluruh Baghdad akan tahu bahwa kau adalah pendusta besar." Abu Nawas menerima angin itu dengan sangat khusyuk. Ia berpura-pura menggigitnya dengan tenaga besar hingga pipinya menggembung. "Nyam, nyam, luar biasa. Teksturnya sangat halus, Zubair. Tapi sayang, rasanya agak kurang mantap. Sepertinya roti ini butuh lauk yang juga gaib agar sempurna." Abu Nawas kemudian mengeluarkan sebuah kantong pundi-pundi yang terlihat sangat besar, padat, dan berat. Bunyi koin emas di dalamnya terdengar gemerincing nyaring setiap kali Abu Nawas menggerakkannya. "Sebagai rasa terima kasihku atas roti yang sangat mengenyangkan ini," kata Abu Nawas, "aku ingin memberikan sumbangan yang sangat besar untukmu agar kau bisa terus memberi makan rakyat dengan roti ini." Mata Zubair berbinar-binar melihat pundi-pundi itu. Ia sudah membayangkan emas di dalamnya. "Terima kasih, Abu Nawas. Serahkan pundi-pundi itu padaku." Namun, Abu Nawas tidak menyerahkan kantong itu. Ia justru memegang kantong itu tepat di depan telinga Zubair, lalu menggoyang-goyangkannya dengan keras hingga suara kerincing-kerincing koin emas memenuhi tenda. "Nah, Zubair," kata Abu Nawas dengan tenang, "silakan kau ambil suara dari emas-emas ini sebagai bayaran atas roti gaib yang kau berikan tadi. Rasakanlah bunyinya. Bukankah suaranya sangat merdu dan mahal?" Zubair terperangah dan wajahnya mulai merah padam. "Apa maksudmu? Mana uangnya? Berikan kantong itu padaku." "Loh?" Abu Nawas pura-pura terkejut. "Bukankah kita sedang bertransaksi secara gaib? Kau memberiku roti yang tidak terlihat tapi kau suruh aku merasakan rasanya."
Maka aku memberimu emas yang tidak kuberikan tapi kusuruh kau menikmati suaranya. Jika rasa roti yang tidak ada itu bisa mengenyangkan perutku, maka suara emas yang tidak kau pegang ini seharusnya bisa mengisi dompetmu. Mengapa kau marah? Apakah imanmu kurang kuat untuk membelanjakan suara emas ini di pasar? Mendengar itu, orang-orang yang tadi berpura-pura makan roti mulai tertawa terpingkal-pingkal. Mereka tersadar bahwa mereka hanya sedang terjebak dalam permainan kata-kata dan rasa takut akan status sosial. "Wahai rakyat Baghdad!" teriak Abu Nawas sambil membuka kantongnya yang ternyata hanya berisi pecahan kerikil dan besi tua. Tuhan memberikan kita akal untuk membedakan mana kenyataan dan mana hayalan. Jangan biarkan orang ini menipu kalian dengan janji-janji kosong. Jika ia benar-benar bisa mengirim makanan dari surga, mengapa ia masih meminta uang emas yang nyata dari kalian? Ingatlah, makanan yang benar adalah yang mengenyangkan perut, dan iman yang benar adalah yang menenangkan hati, bukan yang membuat kalian takut terlihat bodoh. Zubair Al-Farizi terdiam 1000 bahasa. Rencananya untuk memeras rakyat melalui sugesti agama hancur berantakan oleh logika sederhana Abu Nawas. Zubair Al-Farizi menyadari bahwa ia tidak bisa mengalahkan Abu Nawas dengan keajaiban jalanan. Maka, ia beralih ke jalur yang lebih formal, legalitas dan otoritas. Ia membawa seorang pria tua berjubah megah yang mengaku sebagai Profesor Arkani, seorang ahli manuskrip kuno dari negeri jauh, lengkap dengan gulungan perkamen yang tampak sangat tua. Di depan Khalifah Harun al-Rashid, Zubair berdiri dengan angkuh. Ia tidak lagi bicara soal roti gaib, melainkan soal hak bicara. "Wahai Amirul Mukminin," ucap Zubair, "agama dan kebenaran adalah ilmu yang memiliki silsilah. Abu Nawas hanyalah seorang penyair jalanan yang suka melucu. Ia tidak memiliki ijazah, tidak punya sanad, silsilah guru, dan tidak diakui oleh para ahli kuno." Sementara itu, Profesor Arkani di sini membawa manuskrip Al-Asrar, sebuah dokumen kuno yang mencatat bahwa kepemimpinan spiritual di Baghdad harus diserahkan kepada keturunan suci, yaitu garis keturunan ayahku. Profesor Arkani membuka gulungan perkamennya yang terlihat sangat rapuh dan dipenuhi simbol-simbol aneh. "Benar, Khalifah. Berdasarkan teks kuno ini, hanya mereka yang memiliki tanda cahaya yang boleh menafsirkan kehendak Tuhan. Abu Nawas adalah seorang liar yang membahayakan iman rakyat karena ia bicara tanpa dasar ijazah kuno." Abu Nawas maju dengan tenang. Ia tidak terlihat gentar sedikit pun. Ia mengeluarkan sebuah buku tebal dengan sampul kulit yang sangat indah. Namun anehnya, buku itu tidak memiliki judul di sampulnya. "Wahai profesor yang sangat berilmu," kata Abu Nawas sambil membungkuk hormat. "Aku mengakui bahwa aku hanyalah orang kecil. Namun, semalam aku menemukan sebuah kitab di perpustakaan rahasia kakekku. Kitab ini disebut Kitab Nurul Haq, Cahaya Kebenaran. Karena aku tidak berilmu, aku tidak bisa membacanya. Bisakah profesor yang hebat ini membacakannya untuk kami semua?" Abu Nawas menyerahkan buku itu kepada Profesor Arkani. Sang profesor, yang ingin menunjukkan kehebatannya di depan Khalifah, segera membuka buku itu. Profesor Arkani membuka halaman pertama. Ia terdiam sejenak. Halaman itu kosong melompong, putih bersih tanpa satu huruf pun. Namun, karena ia adalah seorang penipu yang merasa harus terlihat pintar, ia tidak mau mengakuinya. "Ah, ya, ini bahasa yang sangat tinggi," kata Profesor Arkani sambil berdehem. "Di sini tertulis, barang siapa yang menentang garis keturunan suci, Zubair, maka ia akan dikutuk oleh sejarah." Benar, ini adalah teks yang sangat otentik. Ia membalik ke halaman tengah, yang juga kosong. Dan di halaman ini dikatakan, Abu Nawas adalah pencuri ilmu yang harus diusir dari kota. Rakyat di aula mulai berbisik-bisik. Mereka ragu, apakah benar Abu Nawas selama ini salah? Abu Nawas tiba-tiba mengambil kembali buku itu dan menunjukkannya kepada Khalifah dan seluruh hadirin. "Wahai Khalifah, lihatlah buku ini. Halaman-halamannya kosong putih bersih. Tidak ada satu titik pun tinta di dalamnya. Namun, lihatlah bagaimana ahli ini dengan lancarnya mengarang kebenaran hanya untuk memuaskan kepentingannya." Abu Nawas menatap tajam ke arah Zubair dan Profesor Arkani. Otoritas bukan terletak pada silsilah di atas kertas tua atau ijazah yang bisa dipalsukan. Otoritas kebenaran terletak pada kejujuran. Jika mata kalian saja bisa berbohong tentang halaman yang kosong, bagaimana mungkin lidah kalian bisa dipercaya untuk membimbing jiwa kami menuju Tuhan?
Abu Nawas menutup buku kosong itu dengan keras. Agama bukan milik para pemegang sertifikat yang hatinya penuh tipu daya. Kebenaran adalah milik siapa saja yang akalnya jernih dan hatinya tulus. Manuskrip terbaik adalah alam semesta dan hati nurani, yang tidak butuh stempel profesor palsu untuk bisa dibaca oleh orang-orang yang jujur. Khalifah Harun al-Rashid tertawa terbahak-bahak melihat Profesor Arkani yang gemetar ketakutan karena tertangkap basah membaca kertas kosong. Sang profesor segera melarikan diri, meninggalkan Zubair yang kini berdiri sendirian tanpa pembelaan. Kemarahan Zubair al-Farizi telah mencapai puncaknya. Ia merasa dipermalukan habis-habisan oleh Abu Nawas di depan Khalifah. Tidak ada lagi jalan untuk berdebat secara halus, maka ia memilih jalan yang paling ekstrim, ujian nyawa. Zubair membawa 2 buah cawan perak yang berisi cairan jernih. Di tangannya yang lain, ia membawa seekor tikus kecil sebagai pembuktian. Abu Nawas, teriak Zubair dengan mata merah membara. Kau selalu menang dengan kata-kata dan tipu daya logikamu. Tapi sekarang, biarkan alam yang bicara. Di hadapanku ada 2 cawan. Salah satunya berisi air murni, dan yang lainnya berisi racun, tetesan iblis, yang paling mematikan. Siapapun yang meminumnya, jantungnya akan berhenti dalam 3 hitungan. Zubair meneteskan sedikit cairan dari salah satu cawan ke arah tikus dalam sangkar. Seketika, tikus itu kejang dan mati. Rakyat bergidik ngeri. Jika kau memang benar dan dicintai Tuhan, kau tidak akan takut. Mari kita minum bersama. 1 untukku, 1 untukmu. Biarkan Tuhan mematikan si pendusta dan menghidupkan yang benar. Abu Nawas menatap 2 cawan itu. Ia tahu Zubair pasti sudah menandai cawan mana yang aman, atau mungkin ia memiliki penawar rahasia di mulutnya. Wahai Zubair, kata Abu Nawas dengan tenang, tantanganmu sangat adil. Namun, sebagai orang yang lebih tua, aku ingin meminta satu kehormatan kecil. Aku tidak ingin memilih cawan. Aku ingin kau yang memilihkan cawan mana yang harus kuminum. Zubair tersenyum licik. Ini mudah, pikirnya. Ia akan memberikan cawan beracun kepada Abu Nawas dan mengambil cawan air untuk dirinya sendiri. Baiklah, Abu Nawas. Aku pilihkan cawan di tangan kananku untukmu, dan cawan di tangan kiriku untukku. Minum dalam 1 tegukan. Saat Zubair hendak menyerahkan cawan kanan itu, Abu Nawas tiba-tiba mengangkat tangannya. Tunggu sebentar, Zubair. Ada satu hal yang terlupa. Al-Quran mengajarkan kita untuk saling mencintai saudara seperti mencintai diri sendiri. Jika kau memberiku cawan ini karena kau yakin ini adalah air kehidupan, maka sebagai bentuk cintaku padamu, aku ingin menukarnya. Abu Nawas dengan gerakan sangat cepat menukar posisi kedua cawan itu di tangan Zubair. Zubair mulai panik. Ia mencoba menukar kembali, tapi Abu Nawas terus memutar-mutar tangan Zubair dengan gaya seperti sedang menari. Nah, kata Abu Nawas, sekarang, karena kau yang memilih di awal, dan aku yang menukar di akhir, maka keadilan telah sempurna. Namun, aku punya satu cara yang lebih baik agar Tuhan benar-benar memilih. Abu Nawas mengambil kedua cawan itu dari tangan Zubair dan meletakkannya di atas meja. Zubair, jika kau benar-benar beriman bahwa Tuhan akan melindungimu, maka tidak masalah cawan mana yang kau minum. Tapi dengarlah, Tuhan tidak bekerja seperti pelayan kedai kopi yang mengirimkan pesanan racun. Tuhan melihat niat. Jika niatmu adalah membunuhku, maka air murni sekalipun bisa menjadi racun bagimu atas izinnya. Dan jika niatku tulus, maka racunmu bisa menjadi tawar. Namun, aku tidak ingin mati konyol hanya untuk membuktikan kebodohanmu. Abu Nawas kemudian memanggil seekor anjing liar yang sedang lewat dan memberikan kedua cawan itu. Ternyata, setelah anjing itu meminum keduanya, anjing itu tetap sehat dan malah menggoyangkan ekornya. Zubair ternganga. Bagaimana mungkin? Aku sendiri yang meneteskan racun itu tadi. Abu Nawas tertawa kecil sambil mengeluarkan sebuah botol kecil dari saku Zubair yang ia ambil saat menari tadi. Zubair, kau memang licik. Kau menaruh racun di salah satu cawan, tapi kau sudah meminum penawarnya terlebih dahulu sebelum datang ke sini, bukan? Atau mungkin, kedua cawan ini sebenarnya air biasa, dan tikus tadi mati karena kau menjepit lehernya dengan jarimu saat kau berpura-pura meneteskan air. Abu Nawas menunjuk tikus yang tadi mati. Benar saja, leher tikus itu patah karena bekas jepitan tangan, bukan karena racun. Kau bahkan tidak percaya pada Tuhanmu sendiri untuk melindungimu, sehingga kau harus menggunakan trik tangan untuk menipu rakyat.
Imanmu hanyalah sandiwara, dan racunmu hanyalah kepalsuan. Zubair Al-Farizi jatuh terduduk. Segala tipu dayanya, dari materi hingga nyawa, telah dipatahkan oleh ketajaman mata dan logika Abu Nawas. Keputusasaan Zubair Al-Farizi telah berubah menjadi kegelapan yang murni. Setelah semua trik logikanya dipatahkan, ia sampai pada kesimpulan yang kejam. Jika rakyat tidak bisa dipengaruhi dengan ilmu palsu, maka ilmu yang asli harus dilenyapkan. Zubair mengumpulkan sisa-sisa pengikutnya yang paling gelap di tengah malam, membawa obor dan minyak tanah menuju Baitul Hikmah, rumah kebijaksanaan, perpustakaan terbesar di Baghdad yang menyimpan ribuan ilmu pengetahuan dunia. Jika mereka tidak mau mendengarkan wahyu, ayahku karena mereka terlalu pintar, bisik Zubair kepada pengikutnya, maka buatlah mereka buta. Bakar semua buku itu. Tanpa sejarah, tanpa sains, dan tanpa filsafat, rakyat akan kembali menjadi domba yang buta, dan kita akan menjadi satu-satunya gembala mereka. Zubair berdiri di depan gerbang perpustakaan, siap melempar obor pertama. Namun, di kegelapan teras perpustakaan, ia melihat bayangan seseorang yang sedang duduk santai sambil membaca sebuah buku besar dengan cahaya lilin kecil. Itu adalah Abu Nawas. Malam yang indah untuk membakar sampah, bukan begitu Zubair? Tegur Abu Nawas tanpa menoleh. Zubair terkejut, namun ia tetap maju. Minggir, Abu Nawas. Malam ini semua celotehan kertas ini akan menjadi abu. Aku akan membebaskan rakyat dari beban pikiran yang membuat mereka sombong dan membangkang pada otoritas langit. Abu Nawas berdiri sambil memegang satu buku kecil di tangan kirinya dan menunjuk ke arah ribuan rak buku di belakangnya. Zubair, kau bisa membakar semua bangunan ini. Kau bisa mengubah jutaan lembar kertas ini menjadi asap. Tapi sebelum kau melempar obor itu, aku ingin memberitahumu satu rahasia. Di dalam sini ada satu kitab yang tidak bisa terbakar oleh api manapun di dunia. Jika kau bisa menemukan dan membakarnya, aku sendiri yang akan membantumu membakar sisanya. Zubair, yang serakah akan kekuatan gaib, merasa tertantang. Buku apa itu? Di mana letaknya? Tunjukkan padaku. Cari sendiri, jawab Abu Nawas tenang. Ia tidak memiliki judul. Ia terbuat dari bahan yang lebih kuat dari besi. Zubair dan anak buahnya segera menggeledah rak-rak buku dengan kalap. Mereka membuang perkamen kedokteran, menginjak kitab astronomi, dan melempar buku sastra, hanya untuk mencari satu kitab ajaib yang disebutkan Abu Nawas. Namun, setelah 1 jam mencari, mereka tidak menemukan apapun selain tumpukan kertas biasa. Kau berbohong, Abu Nawas. Tidak ada buku seperti itu di sini, teriak Zubair sambil mengangkat obornya tinggi-tinggi. Abu Nawas berjalan mendekati Zubair. Lalu dengan tenang ia meniup obor di tangan Zubair hingga padam. Sebelum pengikut Zubair sempat bereaksi, Abu Nawas menempelkan telunjuknya ke dada Zubair. Buku yang tak bisa kau bakar itu tidak ada di rak-rak ini, Zubair. Buku itu adalah Al-Quran dan ilmu pengetahuan yang sudah dihafal dan mendarah daging di dalam dada penduduk Baghdad. Kau bisa membakar kertasnya, tapi kau tidak bisa membakar hafalannya. Kau bisa meruntuhkan gedungnya, tapi kau tidak bisa meruntuhkan pemikiran yang telah membangun peradaban ini. Api hanya bisa melahap benda mati, tapi api tidak akan pernah bisa melahap kebenaran yang sudah menetap di dalam ruh manusia. Tiba-tiba, dari kegelapan di sekitar perpustakaan, muncul ratusan penduduk Baghdad yang membawa lentera. Ternyata Abu Nawas telah mengumpulkan mereka sejak tadi. Mereka berdiri melingkar, melindungi perpustakaan itu dengan tubuh mereka sendiri. Lihatlah, Zubair, bisik Abu Nawas. Kau ingin membuat mereka buta dengan api, tapi kau justru membuat mereka bersatu dengan cahaya. Kebenaran tidak butuh dijaga dengan pedang atau obor, karena ia memiliki pelindungnya sendiri di dalam hati setiap orang yang mencintai ilmu. Pergilah, sebelum api kemarahan rakyat ini benar-benar membakarmu. Zubair Al-Farizi gemetar melihat lautan lentera yang mengepungnya. Ia menyadari bahwa memusnahkan buku adalah sia-sia selama orang yang membacanya masih hidup dan berakal. Ia lari menghilang ke dalam kegelapan malam, meninggalkan obornya yang telah padam di tanah. Putus asa dan kehilangan segalanya, Zubair Al-Farizi kini benar-benar menjadi bayangan yang gelap. Ia tidak lagi peduli pada pengikut atau wahyu ayahnya. Di pikirannya hanya ada satu cara untuk menghancurkan Baghdad, membunuh Khalifah Harun al-Rashid. Zubair menyamar sebagai salah satu pelayan pembawa nampan buah yang diizinkan masuk ke area privat istana pada malam hari. Di balik jubah pelayannya, ia menyembunyikan sebuah belati kecil yang telah direndam dalam racun kalajengking.
Malam itu, Khalifah sedang bersantai di beranda istana bersama Abu Nawas. Mereka sedang menikmati angin malam sambil membahas masalah pajak dan kesejahteraan rakyat. Abu Nawas, yang memiliki indera yang tajam, merasakan ada sesuatu yang janggal pada pelayan yang membawakan nampan anggur dan apel tersebut. Langkah kaki pelayan itu terlalu berat untuk seorang pelayan biasa, dan matanya tidak menatap lantai, melainkan terus melirik ke arah leher sang Khalifah. Abu Nawas mengenali sorot mata itu. Itu adalah mata Zubair Al-Farizi. Namun, Abu Nawas tidak bisa langsung berteriak. Jika ia berteriak, ada pembunuh. Zubair yang sudah berada sangat dekat dengan Khalifah mungkin akan langsung menghujamkan belatinya sebelum penjaga sempat bertindak. Abu Nawas harus sangat tenang. "Wahai Amirul Mukminin," kata Abu Nawas sambil meminum tehnya dengan santai. "Bolehkah hamba menceritakan sebuah dongeng singkat sebelum engkau menikmati buah-buahan ini?" Khalifah tersenyum. "Tentu, Abu Nawas. Dongengmu selalu punya makna." Zubair, yang sedang meletakkan nampan buah di meja kayu di depan Khalifah, terpaksa menunda gerakannya. Ia menunggu saat yang tepat ketika perhatian Khalifah benar-benar teralihkan oleh cerita Abu Nawas. Abu Nawas memulai ceritanya sambil menggerakkan tangannya secara ekspresif, seolah-olah sedang memperagakan adegan. Dahulu, ada seekor elang yang sangat mulia. Abu Nawas menunjuk ke arah Khalifah. Di bawahnya, ada seekor ular yang menyamar menjadi seekor cacing. Abu Nawas menunjuk ke arah tangan Zubair yang memegang nampan. Sang elang merasa lapar dan hendak mematuk buah yang dibawa oleh sang cacing. Namun, sang elang tidak tahu bahwa di balik tubuh cacing itu ada sengat kalajengking. Abu Nawas tiba-tiba menyenggol tangan Khalifah dengan lututnya di bawah meja secara rahasia. Khalifah adalah orang yang cerdas. Ia merasakan lutut Abu Nawas yang menekan kakinya sebagai tanda peringatan. Ia mulai waspada. Abu Nawas kemudian mengambil sebuah apel merah dari nampan yang dipegang Zubair. "Putar apel ini, wahai pelayan," perintah Abu Nawas dengan nada tegas. "Aku ingin melihat apakah ada ulat di sisi lainnya." Saat Zubair memutar nampan dengan sedikit gemetar, Abu Nawas sengaja menjatuhkan cangkir teh panasnya ke arah tangan Zubair. "Ah!" teriak Zubair karena kaget dan panas. Secara refleks, tangan kanannya bergerak dari balik jubah untuk menepis air panas, dan saat itulah belati beracunnya jatuh dentrang ke lantai marmer. Para pengawal istana, Jafi, langsung menyerbu masuk dan meringkus Zubair dalam hitungan detik. Zubair berontak, namun ia sudah tak berdaya. "Zubair," kata Abu Nawas sambil mengambil belati itu dengan kain. "Ayahmu mencoba menipu rakyat dengan agama, dan kau mencoba menghancurkan negara dengan belati. Kalian berdua sama-sama gagal karena satu hal. Kalian meremehkan ketajaman mata orang yang jujur. Kau pikir kegelapan malam bisa menyembunyikan niatmu? Kebenaran memiliki cahayanya sendiri, Zubair. Ia bersinar bahkan di balik lidah seorang pelawak seperti aku, dan ia bisa terbaca bahkan di balik kebisuan sebuah cerita." Khalifah Harun al-Rashid berdiri dan menepuk bahu Abu Nawas. "Sekali lagi, akalmu menyelamatkan nyawa dan kehormatan Baghdad, Abu Nawas." Zubair Al-Farizi diseret ke penjara bawah tanah untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pengaruh nabi palsu dan keturunannya benar-benar berakhir malam itu di ujung cerita Abu Nawas. Berita tentang kecerdasan Abu Nawas telah melintasi gurun, menyeberangi samudera, hingga sampai ke telinga kaisar di negeri Cina. Sang kaisar yang sangat mencintai filsafat dan permainan logika mengirimkan utusan terbaiknya, Li Wang, seorang sarjana tua yang membawa sebuah peti kecil berlapis emas. Kaisar Cina memberikan tantangan. Jika Baghdad bisa menjawab teka-teki ini, persaudaraan perdagangan akan dipererat. Namun jika tidak, Baghdad harus mengakui keunggulan intelektual Cina dengan membayar upeti tahunan dalam bentuk sutra dan emas. Di aula istana yang megah, Li Wang berdiri di hadapan Khalifah Harun al-Rashid. Di tangannya terdapat sebuah bola kristal sempurna yang tampak kosong, namun di dalamnya terdapat selai rambut yang melayang tanpa menyentuh dinding kristal. "Wahai Khalifah yang agung," ucap Li Wang dengan hormat. "Kaisar kami menitipkan satu pertanyaan untuk orang paling bijak di Baghdad. Pertanyaannya sangat sederhana, namun telah membingungkan ribuan sarjana di istana kami." Li Wang meletakkan bola kristal itu di atas meja. "Katakan padaku, Abu Nawas, berapa jauhkah jarak antara kebenaran dan kebohongan? Kami tidak meminta jawaban dalam hitungan kilometer atau mil. Kami meminta jawaban yang bisa dibuktikan di depan mata kami sekarang juga." Seluruh ulama dan penasihat istana terdiam. Mereka mulai berdiskusi tentang filsafat moral, tentang jarak antara surga dan neraka,
hingga jarak antara mulut dan telinga. Namun, Liwang hanya menggelengkan kepala. Itu hanyalah teori, katanya. Abu Nawas maju ke depan. Ia tidak membawa buku, melainkan sebuah penggaris kayu kecil. Ia meminta Liwang untuk berdiri tegak. Wahai Sarjana Liwang, tanya Abu Nawas, berapa jarak antara matamu dan telingamu? Liwang terkejut dengan pertanyaan konyol itu. Ia mengukur dengan jarinya. Hanya sekitar 4 jari saja, Abu Nawas. Tapi apa hubungannya dengan pertanyaanku? Abu Nawas tersenyum lebar dan menunjuk ke arah mata dan telinga Liwang. Itulah jawabannya. Wahai utusan yang bijak, jarak antara kebenaran dan kebohongan adalah 4 jari. Mengapa demikian? Karena segala sesuatu yang kau lihat dengan matamu sendiri adalah kebenaran. Sedangkan segala sesuatu yang hanya kau dengar dari telingamu, kabar burung, seringkali adalah kebohongan. Antara mata dan telinga manusia, jaraknya hanya 4 jari. Begitu dekatnya kebenaran dan kebohongan itu hidup berdampingan di kepala manusia. Liwang tertegun. Ia melihat kembali bola kristal di tangannya. Ia ingat bagaimana ribuan orang di negerinya hanya mendengar tentang kehebatan Abu Nawas, telinga. Tapi sekarang ia melihat sendiri kecerdasannya, mata. Jawabanmu sungguh tajam, Abu Nawas, kata Liwang. Tapi bagaimana kau menjelaskan rambut yang melayang di dalam kristal ini? Ia tidak menyentuh dasar, tidak menyentuh atas. Ia ada di tengah-tengah. Apakah itu kebenaran atau kebohongan? Abu Nawas mengambil bola kristal itu, lalu ia memutarnya dengan sangat cepat di atas meja. Karena putaran yang kencang, rambut di dalamnya tampak menghilang dan kristal itu terlihat jernih sepenuhnya. Rambut itu adalah prasangka, Liwang. Jika pikiranmu diam dan kaku, kau akan sibuk melihat masalah kecil, rambut, di tengah kebenaran yang luas, kristal. Tapi jika pikiranmu bergerak dinamis, segala hambatan kecil itu akan sirna dan kau hanya akan melihat kejernihan. Liwang membungkuk sangat dalam. Ia menyadari bahwa Baghdad bukan hanya kota perdagangan, tapi juga gudang kebijaksanaan. Ia menyerahkan peti emas itu bukan sebagai upeti kekalahan, melainkan sebagai hadiah persahabatan. Engkau benar, Abu Nawas. Dunia ini akan damai jika manusia lebih banyak menggunakan matanya untuk mencari bukti, daripada telinganya untuk menelan fitnah. Khalifah merasa bangga dan memberikan Abu Nawas sebuah jubah baru. Namun Abu Nawas justru meminta izin untuk memberikan jubah itu kepada si pengemis di gerbang istana. Karena kebenaran yang kulihat dengan mataku adalah dia lebih kedinginan daripada aku, ucap Abu Nawas sambil berlalu. Malam di istana Baghdad terasa sangat sunyi, namun kegelisahan menyelimuti kamar sang khalifah. Harun al-Rashid sudah 3 malam tidak memejamkan mata. Setiap kali ia mulai terlelap, ia terbangun dengan keringat dingin setelah melihat sebuah bayangan yang sama. Sebuah timbangan raksasa yang miring ke arah piringan kosong, sementara piringan yang penuh dengan emas justru terangkat ke atas. Abu Nawas dipanggil di tengah malam buta. Ia menemukan Khalifah sedang duduk termenung menatap lilin yang mulai meredup. Abu Nawas, bisik Khalifah dengan suara parau. Aku telah memanggil banyak penafsir mimpi. Ada yang bilang itu tanda kerajaanku akan runtuh. Ada yang bilang itu tanda aku harus menambah harta di kas negara. Tapi hatiku tidak tenang. Mengapa piringan timbangan yang berisi emas murni justru terangkat ringan? Sementara piringan yang kosong tampak sangat berat hingga menyentuh bumi? Bukankah itu melawan hukum alam? Abu Nawas tidak langsung menjawab. Ia meminta izin keluar sebentar ke halaman istana. Tak lama kemudian, ia kembali membawa 2 kantong kain kecil yang tertutup rapat. Wahai Amirul Mukminin, kata Abu Nawas sambil meletakkan timbangan kecil di depan Khalifah. Mimpimu itu bukan tentang harta, tapi tentang hakikat nilai. Mari kita uji secara nyata. Abu Nawas meletakkan sekantong koin emas di piringan kanan. Piringan itu tentu saja langsung turun karena beratnya. Kemudian, di piringan kiri, Abu Nawas meletakkan sehelai kertas kecil yang baru saja ia tuliskan sesuatu. Anehnya, saat kertas itu diletakkan, piringan kiri perlahan turun, dan piringan yang berisi emas justru terangkat naik. Khalifah terbelalak. Bagaimana mungkin selembar kertas lebih berat dari emas? Abu Nawas tersenyum sedih. Ia mengambil kembali kertas itu dan membacanya di depan Khalifah. Kertas itu berisi 1 nama, Salim, si janda tua di pinggiran kota yang kelaparan. Amirul Mukminin, inilah arti mimpimu. Emas-emas di piringan kanan itu adalah seluruh kekayaan yang kau banggakan di istana ini. Namun,
Ia menjadi ringan dan tak berarti di mata langit jika dibandingkan dengan satu doa atau satu beban penderitaan rakyatmu yang tidak kau ketahui. Timbangan itu miring karena piringan yang kau kira kosong, sebenarnya penuh dengan air mata orang-orang yang terzalimi atau terlupakan. Di dunia ini, emas memang berat. Namun di timbangan Tuhan, sebuah keadilan yang tidak ditegakkan jauh lebih berat bebannya bagi sang pemimpin. Khalifah terdiam, wajahnya pucat pasi menyadari kebenaran di balik sindiran halus Abu Nawas. Timbangan itu memberitahumu, wahai baginda, bahwa kemakmuran sebuah negara tidak diukur dari berapa banyak emas di kas istanamu, tapi dari seberapa berat rasa aman dan perut yang kenyang di rumah rakyatmu yang paling miskin. Jika kau mengabaikan yang kosong, rakyat miskin, maka yang penuh, hartamu, tidak akan pernah bisa memberimu ketenangan tidur. Malam itu juga, Khalifah memerintahkan Abu Nawas untuk menemaninya keluar istana dengan menyamar sebagai rakyat biasa, untuk membagikan gandum dan bantuan kepada warga yang membutuhkan tanpa ada yang tahu bahwa itu adalah sang raja. Setelah kembali ke istana saat fajar menyingsing, Khalifah akhirnya bisa tertidur pulas dengan senyum di wajahnya. Timbangan di dalam mimpinya kini telah seimbang. Pagi itu, pengadilan Baghdad kedatangan seorang lelaki bertubuh tambun dengan pakaian yang sangat mewah, namun wajahnya dipenuhi amarah. Ia adalah Tuan Kikir Bakil, seorang saudagar yang saking pelitnya, konon ia akan menghitung butiran nasi yang jatuh dari piringnya. Ia menyeret tetangganya yang miskin, si miskin Kasim, ke hadapan Abu Nawas yang hari itu sedang diminta Khalifah untuk mewakili hakim yang sedang sakit. "Wahai Hakim Abu Nawas," teriak Tuan Bakil, "aku menuntut keadilan. Setiap hari, Kasim ini duduk di teras rumahnya yang bersebelahan dengan dapurku. Saat koki-kokiku memasak ayam panggang dan kambing guling yang mahal, dia sengaja menghirup dalam-dalam aroma masakanku itu sambil memakan rotinya yang kering." Rakyat di pengadilan mulai berbisik-bisik keheranan. "Aroma masakanku itu adalah milikku," lanjut Bakil. "Aku membayar mahal untuk rempah-rempah dan daging itu. Kasim telah makan melalui hidungnya tanpa membayar sepeser pun. Dia telah mencuri kenikmatan dari udara di tanahku. Aku menuntut ganti rugi 100 keping perak." Kasim yang malang hanya menunduk sedih. "Tuan Hakim, aku tidak punya uang. Aku hanya merasa roti keringku jadi sedikit lebih enak jika aku membayangkan aroma daging itu." Abu Nawas mengelus jenggotnya sambil mengangguk-angguk seolah mengerti posisi Tuan Bakil. Ini masalah serius. Menghirup aroma tanpa izin memang bisa dianggap mengambil hak orang lain. Apakah kau membawa uang, Kasim?" "Hanya ini yang kupunya, Tuan Hakim." Kasim menyerahkan sebuah kantong kecil berisi beberapa keping koin perak hasil kerjanya berbulan-bulan. Abu Nawas mengambil kantong itu, lalu menoleh ke Tuan Bakil. "Tuan Bakil, mendekatlah. Aku akan memberikan bayaran yang setimpal untukmu." Abu Nawas membawa kantong uang itu tepat ke samping telinga Tuan Bakil. Ia menggoyang-goyangkan kantong itu dengan keras, hingga suara gemerincing koin-koin perak itu terdengar sangat nyaring. "Kring, kring, kring. Apakah kau sudah mendengar suaranya dengan jelas, Tuan Bakil?" tanya Abu Nawas. "Ya, suaranya sangat merdu." "Berikan padaku uang itu," jawab Bakil dengan mata rakus. Namun, Abu Nawas justru memberikan kembali kantong uang itu kepada Kasim. Ia lalu menutup sidang dengan mengetukkan palu. Tuan Bakil melongo. "Apa yang kau lakukan? Mana uangku?" "Tuan Bakil yang budiman," ucap Abu Nawas dengan senyum tipis. "Keadilan telah ditegakkan dengan sangat adil. Kasim telah menikmati aroma dari masakanmu, maka sebagai gantinya, kau telah menikmati bunyi dari uangnya. Aroma tidak bisa dipegang. Begitu juga suara. Aroma adalah bayangan dari rasa, dan suara adalah bayangan dari harta. Karena ia hanya makan bau masakanmu, maka kau sudah menerima bunyi uangnya. Kita impas. Sekarang, pulanglah sebelum aku menuntutmu karena telah mencemari udara pengadilan ini dengan keserakahanmu." Rakyat di pengadilan bersorak gembira. Tuan Bakil pergi dengan wajah merah padam, menyadari bahwa logikanya yang pelit telah dihancurkan oleh logika Abu Nawas yang lebih cerdik. Kasim menangis haru karena uangnya kembali. Abu Nawas menatap Kasim dan berkata, "Jangan hanya kenyang dengan aroma, Kasim. Datanglah ke rumahku nanti malam. Kita akan makan daging yang bisa kau kunyah dengan gigi, bukan hanya dengan hidung." Berita tentang kekalahan Tuan Bakil menyebar cepat, namun ketenangan Baghdad kembali terusik oleh kedatangan seorang pria berpakaian aneh dengan jubah penuh simbol geometris. Ia adalah filsuf Deno,
seorang ahli mekanika dan logika yang sombong. Di tangannya, ia menjinjing sebuah bejana kaca tebal yang tertutup rapat oleh segel timah panas. Di dalam bejana itu, terlihat sebuah bola emas kecil yang sangat indah. Deno berdiri di depan alun-alun, menantang siapapun yang dianggap paling bijak di kota itu. "Abu Nawas," teriak Zeno saat melihat sang sufi mendekat. "Aku telah berkeliling dunia dan belum ada yang bisa memecahkan teka-teki ini. Di dalam bejana ini ada kebenaran, bola emas. Tantangannya, keluarkan bola emas ini dari dalam bejana tanpa memecahkan kacanya, tanpa merusak segel timahnya, dan tanpa melubanginya sedikit pun." Rakyat Baghdad bergumam, "Itu sihir. Mana mungkin benda padat keluar dari wadah tertutup tanpa merusaknya?" Deno tertawa pongah. "Jika kau gagal, kau harus mengakui bahwa akalmu hanyalah lelucon, dan kau harus menjadi pelayanku selama setahun." Abu Nawas mengamati bejana itu dengan teliti. Ia tidak tampak panik. Ia justru duduk bersila di depan bejana tersebut, memejamkan mata, dan mulai bergumam seolah sedang membaca doa yang sangat panjang. "Apa yang kau lakukan? Kau ingin menggunakan sihir," ejek Zeno. "Sabar, Deno," jawab Abu Nawas tenang. "Aku sedang mencoba memindahkan bola itu dengan kekuatan pikiran yang kau rendahkan itu." Setelah beberapa saat, Abu Nawas berdiri dan berkata dengan mantap, "Zeno, aku sudah berhasil. Bola emas itu sekarang sudah berada di luar bejana." Zeno terbahak-bahak hingga memegangi perutnya. "Kau gila. Lihat sendiri, bola emas itu masih di dalam. Matamu sudah buta oleh usiamu." Abu Nawas tersenyum lebar dan menunjuk ke arah kepala Zeno. "Deno, kau bertanya bagaimana mengeluarkan isi dari wadah itu. Namun, apa sebenarnya isi dari sebuah benda bagi seorang manusia? Isinya adalah gambaran atau ide tentang benda itu di dalam kepalamu. Saat kau melihat bola emas itu, kau menangkap warnanya, bentuknya, dan nilainya. Saat ini, bola emas itu sudah ada di dalam pikiranku, di dalam pikiran Khalifah, dan di dalam pikiran rakyat yang melihatnya. Fisiknya mungkin masih di dalam kaca, tapi hakikat dan keindahannya telah keluar merantau ke seluruh penjuru Baghdad sejak kau menunjukkannya tadi." Zeno terdiam, wajahnya mulai kaku. "Itu hanya permainan kata-kata. Aku bicara soal benda fisiknya." Abu Nawas melangkah maju dan menepuk pundak Zeno. "Deno, jika kau terjebak pada benda fisik, kau bukan filsuf, kau hanyalah tukang besi. Seorang bijak tahu bahwa yang paling berharga dari sebuah rahasia bukanlah bendanya, tapi pemahamannya. Lagi pula, jika kau ingin aku mengeluarkan bola itu secara fisik tanpa merusak bejananya, ada satu cara yang sangat mudah. Tunggulah 1000 tahun. Kaca itu akan melapuk menjadi debu karena dimakan usia, sementara emas itu akan tetap utuh. Waktu akan mengeluarkannya untukmu. Apakah kau punya waktu untuk menunggu?" Deno terpaku. Ia menyadari bahwa tantangannya adalah sebuah paradoks kaku yang hanya bisa dijawab dengan logika cair milik Abu Nawas. Ia merasa malu karena selama ini ia hanya memuja materi, sementara Abu Nawas melihat melampaui itu. "Engkau benar, Abu Nawas," bisik Zeno sambil menunduk. "Aku mencoba mengurung kebenaran dalam kaca, padahal kebenaran tidak pernah bisa dikurung oleh apapun." Deno menyerahkan bejana itu kepada Abu Nawas sebagai hadiah dan pergi meninggalkan Baghdad dengan kerendahan hati yang baru. Suasana di kamar Khalifah Harun al-Rashid mencekam. Sang Khalifah terbaring lemah dengan wajah pucat dan napas yang tersengal. Di sampingnya, Tabib Muzamil, seorang ahli pengobatan istana yang sejak lama menyimpan rasa iri pada kedekatan Abu Nawas dengan Khalifah, berdiri dengan wajah penuh kepura-puraan. "Baginda sedang sekarat," seru Muzamil di depan para menteri. Dan ini semua karena ramuan herbal yang disarankan Abu Nawas kemarin. Abu Nawas telah mencuri napas kehidupan Baginda untuk memperpanjang umurnya sendiri melalui ilmu hitam. Algojo istana sudah bersiap dengan pedang terhunus. Abu Nawas diseret masuk ke ruangan tersebut. "Abu Nawas," teriak Muzamil, "kau memberikan ramuan akar zaitun kepada Baginda, padahal kau tahu itu akan menyumbat jalan napasnya. Lihatlah, setiap kali kau menarik napas panjang, Baginda justru semakin sesak. Kau sedang menghisap nyawanya secara gaib." Khalifah Harun al-Rashid hanya bisa menatap Abu Nawas dengan mata sayu, tak mampu bicara. Rakyat dan para pengawal mulai percaya, karena memang napas Abu Nawas terlihat sangat teratur sementara Khalifah sedang berjuang hidup dan mati.
Abu Nawas tidak membela diri dengan kata-kata manis. Ia menatap Tabib Muzammil dengan tajam. "Jika benar aku mencuri napas Baginda," kata Abu Nawas, "maka jika aku berhenti bernapas, Baginda seharusnya langsung sembuh, bukan?" "Benar," tantang Muzammil. "Tapi kau pasti tidak akan berani melakukannya." Abu Nawas meminta sebuah kantung kulit yang kedap udara. Ia memasukkan kepalanya ke dalam kantung itu dan meminta Algojo untuk mengikatnya rapat-rapat di lehernya agar tidak ada udara sedikit pun yang masuk. Jika dalam hitungan ke-100 Baginda tidak sembuh, suara Abu Nawas teredam dari dalam kantung, "Silakan penggal kepalaku saat itu juga." Suasana menjadi sunyi senyap. Detik demi detik berlalu. Abu Nawas mulai terlihat lemas. Tubuhnya berguncang karena kekurangan oksigen. Namun, Khalifah tetap sesak napas. Tidak ada perubahan ajaib. Saat hitungan mencapai 90, Abu Nawas dengan sisa tenaganya merobek kantung itu dan menghirup udara dengan sangat keras. Ia lalu bangkit dan mendekati Tabib Muzammil. "Lihat," seru Abu Nawas sambil terengah-engah. "Aku sudah hampir mati kehabisan napas, tapi Baginda tetap sakit. Ini membuktikan bahwa napasku dan napas Baginda tidak ada hubungannya." Namun, Abu Nawas tiba-tiba mengambil sebuah cermin kecil dan meletakkannya di bawah lubang hidung Khalifah. Lalu ia menaburkan bubuk lada halus ke udara di sekitar Tabib Muzammil. "Haci!" Tabib Muzammil bersin dengan sangat keras. Dari mulut dan hidungnya, keluar aroma yang sangat menyengat, aroma belerang dan getah beracun. "Wahai pengawal, cium bau bersin tabib ini. Bukan aku yang mencuri napas Baginda. Tapi tabib inilah yang telah membakar kemenyan beracun di bawah tempat tidur Baginda secara sembunyi-sembunyi agar paru-paru Baginda meradang. Bau itu masih menempel di paru-parunya sendiri." Abu Nawas kemudian mengambil segelas susu hangat bercampur madu yang ia bawa sejak tadi. Baginda tidak butuh sihir. Beliau hanya butuh penawar dari asap jahat yang disebar tabib ini. Setelah meminum penawar dari Abu Nawas, Khalifah perlahan mulai bisa bernapas lega. Wajahnya kembali memerah. Khalifah Harun al-Rashid bangkit dengan murka. "Muzammil, kau menuduh orang lain mencuri napas, padahal kau sendiri yang mencekikku dengan asapmu." Tabib Muzammil langsung diseret ke penjara bawah tanah. Khalifah kemudian memeluk Abu Nawas. "Kau hampir mengorbankan nyawamu sendiri dengan kantung udara itu, Abu Nawas. Mengapa kau senekat itu?" "Sederhana, Baginda," jawab Abu Nawas sambil tersenyum. "Terkadang kebenaran harus diperlihatkan melalui penderitaan, agar kebohongan tidak punya ruang untuk bersembunyi. Dan lagi, aku tahu Baginda tidak akan membiarkan sahabatmu ini mati konyol hanya karena plastik kulit." Berita tentang keberanian Abu Nawas menghadapi maut di kamar Khalifah belum surut, namun Baghdad kembali kedatangan tamu yang tak biasa. Seorang pertapa tua dengan rambut putih menjuntai hingga ke tanah duduk bersila di depan gerbang kota. Di depannya terletak sebuah mangkuk tembaga kecil yang tampak sangat tua dan berkarat. Ia adalah pertapa Ghalib. Siapapun yang lewat diminta untuk mengisi mangkuknya dengan apapun. Namun, anehnya, meskipun orang-orang menuangkan berkantong-kantong gandum, emas, hingga air, mangkuk itu tetap terlihat kosong. "Wahai rakyat Baghdad," seru pertapa Ghalib, "adakah di antara kalian yang memiliki kekayaan cukup besar untuk mengisi mangkukku ini sampai meluap? Jika tidak ada, maka terbuktilah bahwa seluruh isi kota ini sebenarnya miskin dan tidak memiliki apa-apa." Para saudagar kaya mencoba. Mereka menuangkan seperti koin emas ke dalam mangkuk kecil itu. Ajaib, emas-emas itu seolah lenyap tertelan ke dasar yang tak terlihat. Mangkuk itu tetap kosong. Begitu juga ketika disiram dengan seember besar madu, tidak ada setetes pun yang tersisa di dasarnya. Khalifah yang mendengar hal ini merasa martabat kotanya tertantang. Ia memanggil Abu Nawas. "Abu Nawas, isi mangkuk itu. Gunakan harta istana jika perlu, tapi jangan biarkan ia mempermalukan kita." Abu Nawas datang tanpa membawa peti emas atau karung gandum. Ia hanya berjalan santai dengan tangan kosong. Ia mengamati mangkuk itu sejenak, lalu ia melihat ke arah mata sang pertapa yang tampak penuh dengan api ambisi. "Mangkuk yang hebat," puji Abu Nawas. "Tapi sepertinya dunia ini terlalu kecil untuk mengisinya. Bukan begitu, pertapa?" Pertapa Ghalib tertawa sombong. "Benar, Abu Nawas. Tidak ada materi di bumi ini yang bisa membuat mangkuk ini meluap." Abu Nawas kemudian merogoh sakunya. Ia tidak mengeluarkan emas, melainkan segenggam tanah kering dan debu yang ia ambil dari pinggir jalan.
Abu Nawas menaburkan tanah itu ke dalam mangkuk. Secara mengejutkan, begitu tanah itu masuk, mangkuk yang tadinya haus itu tiba-tiba berhenti menyerap. Hanya dengan segenggam tanah, mangkuk itu langsung terisi penuh hingga meluap ke lantai. Seluruh penonton terdiam. Pertapa Galib pucat pasi, tubuhnya gemetar. Bagaimana mungkin? Tanya sang khalifah heran. Emas dan madu tidak bisa mengisinya. Tapi mengapa hanya dengan segenggam tanah ia penuh? Abu Nawas menatap sang pertapa dengan pandangan yang dalam. Baginda, mangkuk ini bukanlah mangkuk biasa. Mangkuk ini terbuat dari tulang tengkorak manusia, tepatnya di bagian rongga mata. Ketahuilah bahwa mata manusia, yang melambangkan keinginan dan keserakahan, tidak akan pernah merasa kenyang oleh harta, kenikmatan, atau jabatan sebanyak apapun. Ia akan terus merasa kosong dan haus akan dunia, sampai akhirnya tanah liat di dalam kubur menutup mata itu selamanya. Hanya kematianlah yang bisa menghentikan keinginan manusia yang tak terbatas. Pertapa Galib langsung tersungkur dan menangis. Ia menyadari bahwa pencariannya selama ini adalah kesia-siaan. Ia menggunakan mangkuk itu untuk memamerkan keserakahan manusia, namun ia sendiri terjebak dalam keserakahan ingin diakui sebagai orang sakti. Khalifah Harun al-Rashid menarik napas panjang. Nasihatmu lebih berharga dari emas yang tertelan tadi, Abu Nawas. Kau mengingatkan kami bahwa sebanyak apapun kekuasaan yang kupegang, aku hanyalah manusia yang akan kembali ke tanah. Setelah melewati berbagai perdebatan dengan nabi palsu, utusan asing, hingga filsuf sombong, kini Abu Nawas harus menghadapi tantangan paling pribadi dari sahabat sekaligus pemimpinnya, Khalifah Harun al-Rashid. Khalifah sedang dalam suasana hati yang sulit ditebak. Ia bosan dengan kemewahan dan lelah dengan pujian para menteri. Di tengah alun-alun yang ramai, ia memberikan perintah terakhir untuk menguji kecerdasan Abu Nawas di depan publik. Abu Nawas, seru Khalifah dengan nada menantang. Banyak orang bisa membuatku tertawa, dan banyak kejadian bisa membuatku menangis. Namun, aku belum pernah merasakan keduanya meledak di dadaku pada detik yang sama. Katakan satu kalimat padaku, hanya satu kalimat, yang sanggup membuatku tertawa karena bahagia sekaligus menangis karena sedih. Jika kau gagal, jenggot kesayanganmu itu akan dipotong habis hari ini. Rakyat Baghdad terdiam. Bagaimana mungkin seseorang bisa sedih dan bahagia secara bersamaan hanya karena satu kalimat pendek? Abu Nawas melangkah maju. Ia tidak tampak takut. Ia justru menatap wajah Khalifah dengan tatapan yang sangat tulus, seolah-olah sedang menatap seorang saudara lama. Ia mendekat dan berbisik pelan, namun suaranya cukup lantang untuk didengar oleh mereka yang berada di barisan depan. Abu Nawas berkata, "Wahai Baginda, ketahuilah bahwa keadaan ini pun akan segera berlalu." Suasana mendadak hening. Khalifah Harun al-Rashid terpaku. Perlahan, setetes air mata jatuh dari sudut matanya. Namun di saat yang sama, sebuah senyuman lebar merekah di bibirnya. Ia benar-benar menangis dan tertawa secara bersamaan. Jelaskan pada rakyatmu, Abu Nawas, perintah Khalifah dengan suara bergetar. Mengapa kalimat sesederhana itu bisa mengguncang jiwaku? Abu Nawas membungkuk hormat dan menjelaskan. Baginda, kalimat, ini pun akan berlalu, adalah pedang bermata dua. Saat Baginda sedang berada di puncak kejayaan, memiliki harta melimpah, dan kesehatan yang prima, Baginda akan menangis menyadari bahwa semua kemuliaan dunia ini hanyalah titipan yang sementara dan suatu saat akan hilang diambil waktu. Namun, di saat Baginda sedang dirundung duka, dihina musuh, atau menderita karena sakit, Baginda akan tertawa bahagia karena tahu bahwa penderitaan itu pun tidak akan abadi. Ia akan segera berlalu digantikan oleh kemudahan. Rakyat yang mendengar penjelasan itu pun ikut merenung. Banyak yang menangis karena menyadari kesombongan mereka atas harta, dan banyak yang tersenyum karena merasa mendapat harapan baru atas kesulitan hidup mereka. Khalifah bangkit dari kursinya dan memeluk Abu Nawas. Kau benar, Abu Nawas. Tidak ada yang abadi di bawah langit ini kecuali Sang Pencipta. Kesombongan nabi palsu telah berlalu, kekayaan para kikir telah berlalu, dan jabatan yang kupangku ini pun suatu saat akan berlalu. Hanya satu yang tetap tinggal, kebaikan yang kita tanam di hati manusia. Khalifah memberikan hadiah yang sangat besar, namun seperti biasa, Abu Nawas membagikannya kepada fakir miskin di sepanjang jalan pulang. Ia kembali ke rumah kecilnya, disambut oleh istrinya, dan kembali menjadi Abu Nawas yang sederhana, seorang pria yang tidak butuh tahta untuk menjadi bijaksana, dan tidak butuh kebohongan untuk menjadi mulia. Abu Nawas duduk di beranda rumahnya,
melihat matahari terbenam di ufuk Baghdad, lalu bergumam pelan pada dirinya sendiri. Hari ini telah berlalu dengan baik. Besok adalah misteri. Namun selama akal masih sehat dan hati masih jujur, tidak ada satupun nabi palsu atau ujian dunia yang bisa mencuri kedamaian jiwa. Setelah semua badai kebohongan berlalu dan Baghdad kembali tenang, Abu Nawas mengira ia bisa beristirahat dengan tenang di rumahnya. Namun, sebuah paket misterius tiba di depan pintunya. Sebuah kotak kayu cendana yang berisi sebutir telur berwarna emas dan sepucuk surat tanpa nama. Surat itu berbunyi, "Wahai Abu Nawas, kau telah menghancurkan pohon berjalan, mematahkan jembatan air, dan memadamkan api palsu. Tapi bisakah kau menetaskan telur ini? Jika dalam 3 hari telur ini tidak menetas menjadi burung surga yang bisa bicara, maka seluruh ilmumu hanyalah omong kosong dan kau harus menyerahkan rumahmu kepada kaum fakir." Rakyat Baghdad gempar. Mereka mengira ini adalah sisa-sisa pengikut nabi palsu yang ingin membalas dendam. Khalifah Harun al-Rashid pun ikut cemas. Abu Nawas, telur itu terbuat dari logam padat. Bagaimana mungkin sebuah logam bisa menetas? Abu Nawas tidak tampak bingung. Ia justru membawa telur emas itu ke pasar dan menaruhnya di atas meja kecil. Ia mulai membungkus telur itu dengan kain sutra yang paling mahal. Lalu ia duduk di sampingnya sambil terus membacakan puisi-puisi tentang keindahan dunia. "Apa yang kau lakukan, Abu Nawas?" tanya orang-orang. "Apakah kau sudah gila mencoba menghangatkan emas agar menetas?" "Aku tidak sedang menghangatkan kulitnya," jawab Abu Nawas tenang. "Aku sedang menunggu pemilik aslinya datang. Karena hanya induk kesombongan yang bisa menetaskan telur kesombongan." Pada malam ketiga, seseorang berjubah hitam menyelinap ke rumah Abu Nawas untuk melihat apakah telur itu sudah menetas atau Abu Nawas sudah menyerah. Saat orang itu mendekati meja, Abu Nawas tiba-tiba menyalakan lampu minyak. "Kau terlambat, kawan," kata Abu Nawas. Orang itu terkejut. Ternyata ia adalah seorang pembuat perhiasan licik yang dulu pernah bekerja untuk Syekh Al-Mutanabi. "Mana burung surganya? Jika tidak ada, kau harus pergi dari rumah ini." Abu Nawas mengambil telur itu dan melemparkannya ke lantai hingga pecah. Ternyata, di dalam telur emas yang berongga itu terdapat selembar kertas yang bertuliskan, "Harta ini milik rakyat." "Lihat," kata Abu Nawas kepada orang-orang yang mulai berkumpul. "Telur ini sudah menetas. Isinya bukan burung yang bisa bicara, tapi kebenaran yang nyata. Kau ingin aku menetaskan keajaiban. Padahal keajaiban terbesar adalah ketika emas yang kau sembah ini pecah dan kembali menjadi alat untuk menolong sesama. Burung surga tidak butuh bicara, karena perbuatan baik adalah bahasa yang paling merdu di telinga Tuhan." Abu Nawas kemudian membagi-bagikan pecahan emas dari telur itu kepada orang-orang miskin yang ada di sana. Si pembuat perhiasan hanya bisa terdiam malu, karena maksudnya ingin menjebak Abu Nawas dengan tugas mustahil, justru malah membuat hartanya ludes dibagikan ke rakyat. Abu Nawas menatap langit malam Baghdad yang cerah. "Terkadang," bisik Abu Nawas, "orang jahat mengirimkan tantangan untuk menghancurkan kita. Namun jika kita menghadapinya dengan hati yang lapang, tantangan itu justru berubah menjadi berkah bagi orang lain. Biarlah mereka sibuk membuat telur emas, sementara aku sibuk menikmati indahnya menjadi manusia biasa." Kini, benar-benar tidak ada lagi yang berani mengusik Abu Nawas. Ia tetap menjadi legenda, bukan karena kesaktiannya, tapi karena ia tahu bahwa di dunia ini, akal sehat adalah mukjizat bagi mereka yang mau berpikir. Tamat.